Syamsuri Firdaus adalah seorang remaja asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang suaranya mampu mengguncang dunia. Berkat suara indahnya, ia berhasil menjuarai Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional pada tahun 2019 di Turki untuk kategori tilawah dewasa. Kala itu, Samsuri yang baru berusia 19 tahun harus bersaing dengan peserta dari 68 negara. Alhamdulillah, Samsuri berhasil meraih juara pertama. Bahkan penghargaan yang ia terima saat itu diserahkan langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kini di usianya yang telah menginjak 21 tahun, Syamsuri kerap diundang menjadi qori dan imam sholat di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke Istana Negara. Lantas bagaimana perjuangan Syamsuri hingga akhirnya berhasil menjuarai lomba Al-Quran di tingkat dunia? Langsung saja yuk kita simak dalam Ngopi Ramadan pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Masya Pak Ustadz. Allah, saya itu luar biasa. Dari tadi saya dengar langsung pengen segera ngopi di sini karena suaramu ternyata bagus juga. Salah Pak Ustadz, salah. Ini saya mau kenalin ke Pak Ustadz nih. Hah? Ini kenalin Bukan Fauzi? bukan. Fauzi kalau kayak gitu, aduh, saya cium tangan sama dia Pak Ustadz. Saya udah ngopi, dengar suara bagus, Oke. luar biasa. Saya pikir Fauzi. Bukan. Duduk dulu, ya, Ini nih. aku kopi. Pak Ustadz, saya mau kenalin Pak Ustadz. Oke, sekali pakai susu ya. Sekali-kali pakai susu ya. Oke, siap. Saya mau kenalin Pak Ustadz nih. Ini adalah Samsuri. Dia adalah juara qori internasional. MTQ ya, MTQ internasional di Turki. Turki. Dan tahu nggak Pak Ustadz? Ya, Dia foto sama Erdogan. Masya Allah. Masya Allah, bisa Saya begitu punya ya? foto sama Erdogan tapi saya crop begini nih ya. Jadi ada Erdogan terus sebelahnya saya bikin gitu. Karena saya salutnya kepada Erdogan. Tapi ketemu langsung sama Erdogan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Samsuri juara berapa? Juara 1. Masya Allah Ustaz, juara Samsuri, satu loh. juara 1 dalam kategori Kategori tilawah dewasa. tilawah dewasa. Tilawah Masya dewasa. Allah, ya. Ini saya mau nanya nih, pas ketemu sama Erdogan nih, Erdogan tuh ngomong apa sih? Pokoknya beliau mengungkapkan rasa kagumnya gitu. Heeh. Rasa kagumnya terhadap anak muda gitu. Karena kan yang biasa juara itu kan orang dewasa. Iya, Tapi iya. alhamdulillah waktu itu Allah memilih saya untuk jadi juara. Nah, pesertanya ini dari negara mana aja dan berapa banyak gitu? Kalau untuk pesertanya diikuti oleh 68 negara. 68 negara. Dan antum juara 1. Alhamdulillah. Masya Allah. Di tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2019, Ustaz. 2019 dari belum pandemi Belum, ya. ya belum. Umur berapa itu? Umur 19 tahun. Halo Ustaz, dari kita mana udah sih? umur segini. Saya asal dari Bima, Ustaz. Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Sekarang berapa usia? Sekarang 21. 21. 21. Terus kriterianya apa aja sih buat ikut MTQ internasional itu? Penilaiannya itu dari segi suara, itu dari segi tajwid juga, dan napas. Susah nggak sih? Iya. Ya. Susah nggak? Kalau
karena kan saya udah terbiasa ikut MTQ jadi Oh ya, gitu. Nih, Silakan Pak Kira-kira Ustadz nih. nih, sekali-kali kopi Oh, susu. Wah, Ji, makasih banyak ya, Pakai Ji. bunga ini. Kira-kira nih, brother, suara kayak saya, kayak Fauzi ini kira-kira masih bisa nggak sih untuk menjadi hafiz Quran gitu? masih bisa sebenarnya kalau untuk suara. Bener, Ji. Masih bisa? Masih bisa, Ji. Alhamdulillah, Ji. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Oke, kalau Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Secara prinsip sebenarnya walaqad yasarnal Qur'an lidzikril fahal min mudakir. Sungguh dimudahkan Al-Qur'an itu maka supaya menjadi peringatan. Iya. Jadi sebetulnya usia berapa saja sebetulnya tidak ada masalah untuk menghafal. Baik, Pak Ustadz. Iya, artinya saya pernah punya orang yang belajar TPA di usia 70 tahun Aha. hanya karena ngantarkan cucunya terus bisa hafal 1 juz. Masya Allah. Di usia 70 tahun loh. 70 tahun Hebat sekali, luar berangkat biasa. 70 tahun. Masya Allah 70 tahun belum tentu kita ngalami sampai Iya, 70 tahun. benar. Tapi ternyata masih bisa. Jadi Masya Allah. sebetulnya apalagi orang-orang yang milenial seperti ini. Di usianya 21. 21 tahun dulu dirimu Masya Allah paling hanya lagu yang dihafal. Walam bisawab Pak Ustadz. Masya Allah Iya. ya. Paling Kita hanya- kalau gitu daripada saya kena celak mulu, mending kita ngopi aja Pak Ustadz ya. Silakan kita. Sampai ngopi sekarang aja. aja cuma trikul, kulhu, kulhu. Alhamdulillah. Saya nih benar-benar penasaran banget nih Pak Ustadz. Sebenarnya antum itu bisa begini nih, prosesnya itu seperti apa sih? Awalnya itu di umur berapa dan gimana sih cara belajarnya? Memang awalnya itu saya merasa gimana ya, agak malas gitu pergi belajarnya karena kan di Ngaku umur ya. yang iya, di umur yang masih kecil juga kan masih asik Iya. main-main gitu. Tapi lama-kelamaan orang tua saya terus mengajak saya untuk pergi ke rumah guru ngaji dan alhamdulillah jadi saya tertarik dan juga karena lingkungan juga lingkungan yang banyak kori-kori di Bima itu jadi alhamdulillah terdorong semangatnya gitu. Pak Ustadz berarti lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya Pak Ustadz? Ya, dan juga jadi catatan penting apa yang sekarang menyusahkan kita pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita, menyenangkan bagi kita. Iya, iya. Apa yang sekarang kelihatannya duri tapi nanti akan menjadi sesuatu yang indah pada masanya. Iya, saya nih Pak Ustadz, maksudnya kalau mau balik, kalau bisa dibalikin waktu. Iya, betul. Mungkin saya cita-citanya pengen jadi Ori juga ini hafiz Quran. Hafiz Quran. Gitu, karena kan maksudnya ada 10 anggota keluarga yang terselamatkan dari api neraka. Bukan hanya itu, nanti jadi mahkota bagi orang tuanya. Masya Allah. Menjadi syafaat, bahkan diampuni dosanya. Masya Allah. Doanya aja lebih terkabul bagi orang yang akrab dengan Al-Quran. Bener banget. Nah, Dan luar biasa. saya kan punya anak nih, Iya. Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak maksudnya cara-cara tertentu supaya ini anak menyukai untuk belajar Al-Quran gitu? Karena mimpi saya nggak tercapai nih, Pak Ustadz. Maksudnya ya mungkin masih bisa belajar, tapi nggak tahu bakal bisa jadi hafiz apa enggak. Tapi kepengennya tuh anak tuh bisa jadi hafiz Quran gitu. Ya, dulu itu orang tua saya tuh ketika saya apalagi kegiatan di rumah itu sering disetelkan ngaji-ngaji gitu. Ya, disetelkan ngaji, kasih dengar ngaji-ngaji terus alhamdulillah sampai saya itu bisa menghafal satu makro. Makhluk yang Makro itu surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya, ada yang viral di YouTube itu. Hmm. Ya, waktu kecil itu. Jadi sering disetelkan ngaji-ngaji oleh orang tua. Dan ketika orang tua saya tahu saya punya bakat tilawah, jadi orang tua saya mengarahkan ke guru ngaji dan disuruh latihan itu sore malam terus latihan. Dan ini setiap hari. Setiap hari. Setiap Nah, itu hari. pentingnya takwid. Dalam bahasa sekian namanya habit. Perlu pembiasaan. Karena anak itu tergantung pembiasaannya. Iya. Kalau dibiasakan dengan Al-Quran, ternyata dia juga bisa mencintai, bisa akrab dengan Al-Quran. Iya. Dibiasakan dengan nyanyian, dibiasakan dengan, mohon maaf, bahkan pakai jilbab saja, dibiasakan. Kalau anak sudah biasa dari kecil pakai jilbab, ya nanti Kalau nggak nyaman. pakai rasanya nggak enak. Jadi pelepas beban. Awalnya beban, nanti jadi pelepas beban. Iya. Kalau anak kita, mohon maaf, udah usia SMA, padahal dia cewek loh ya, itu kok diajak pergi nggak pakai jilbab, pasti dia nggak nyaman. Karena Iya, apa? iya. Sudah ada habit. Ternyata itu sangat penting. Jadi bagaimana kita mengkondisikan anak kita. Walaupun saya juga punya masalah. Anak saya yang terakhir itu
susah banget disuruh pakai jilbab. Ya, karena laki-laki. Karena dia laki-laki. Iya. Baik. Ya Fauzi gimana? Ya betul kan, laki-laki masa suruh pakai jilbab. Ada yang salah dari saya? Enggak ada. Enggak, udah benar-benar. Enggak, Pak Ustadz artinya benar. pembiasaan penting. Peran orang tua penting. Pembiasaan dan lingkungan. Disetelkan murotal. Itu semuanya. Sangat bagus lah ya. Proses itu kan tidak langsung ya, tidak Ya. langsung menjadi Kori internasional. Gitu. Nah, itu stepnya itu dari awal ikut apa dulu? Awalnya ikut MTQ cuman di desa. Di Bisa, desa. Oke. Juara alhamdulillah. Langsung juara. Terus latihan terus ikut MTQ Kecamatan juara lagi. Iya. Kabupaten juara lagi terus Kabupaten. sampai menerus. Dan Di itu MTQ tidak nasional? Sampai tingkat MTQ nasional juga. Baru habis itu internasional. Nah, di nasional juara berapa? Dulu MTQ kanak-kanaknya itu tingkat kanak-kanak itu juara 1. Kanak-kanak juara 1. Di Ambon dulu. Oh, Ambon gitu. Ya. Terus Dan alhamdulillah setelah itu dikirim ke MTQ internasional di Singapura siapa yang ngirim? Di Singapura. dari Kementerian Agama sih. Dari Kementerian Agama. Oh, pernah di Singapura sebelum itu? Pernah. Oh, Singapura dulu. Tapi baru untuk- Turki. Untuk anak, usia Iya. anak. Kategori kanak-kanak Kategori anak-anak. di Singapura. Pernah Singapura, ya. Di Singapura itu juara berapa? Alhamdulillah juara 1 juga. Juara 1 juga. Masya Allah. Pak Ustadz. Ini nggak pernah juara 2 nih kayak Pak Ustadz. Hah? Masya Allah, luar biasa. Tapi tingkat hanya saya ASEAN aja. Ya, tapi maksud saya dari Indonesia dan Bima, maksud saya bukan apa-apa. Jauh. Iya, jauh yang semuanya fasilitas kan tidak sebagaimana di tempat lain maksud saya. Itu, mohon maaf. Bima itu internet aja tidak sekenceng di sini dan seterusnya. Tetapi ternyata bibit itu udah unggul dimanapun juga menjadi sesuatu yang sangat unggul. Bibit bobot bebet ya Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, ini saya mau nanya tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Iya. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu Pak Ustadz. Ah, iya. Silakan ngopi dulu, brother. Oke Pak Ustadz, gimana nih yang tadi Pak Ustadz, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pasti Ramadan ini adalah Syahrul Quran karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya pesan di dalam Ramadan bukan hanya puasa, tetapi juga bagaimana kita menegakkan malam dengan Qiyamul Lail. Kemudian juga membaca Quran, kenapa? Karena ini adalah Syahrul Quran. Iya. Untuk iktikaf, memakmurkan masjid. Iya. Bahkan juga bulan untuk sedekah, karena sedekah dilipat gandakan melebihi dari bulan-bulan sebelumnya, 70 kali lipat. Nah, makanya ini bulan yang luar biasa penuh berkah. Artinya ada Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Apalagi kaitan dengan Al-Quran. Nah, di situ ada nuzul Quran juga di bulan Ramadan ini. Maka luar biasa meninggikan derajat kita karena khairukum man ta'alamal Quran wa alama. Orang sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apalagi ini tidak hanya belajar, tapi juga menghafal. Apalagi nanti memahami dan mengamalkan dan menyebarluaskan. Oke. Itu luar biasa. Satu. Kedua, itu akan menjadi penebus dosa-dosa. Ketiga, akan menjadi masuk kakaknya Allah. Keluarganya Allah. Jadi nanti Allah itu, kalau di sini mudahkan ada kakak ya. Itu di antara masuk kakaknya Allah. Ahlullah itu siapa? Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai dicoret ya. Iya. Nah, kalau kamu meninggalkan Quran nanti akan tercoret. Itu semuanya. Makanya luar biasa ini. Bahkan nanti kalau kita bahas begitu panjang lebar kaitannya dengan fadilah, keutamaan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Pak Ustadz, ini seperti biasa nih ya, daripada teman saya ini nyelak kita untuk bertanya, mending kita kasih kesempatan. Ji, silakan Ji. Siap. Dikasih kesempatan nih Ji. Kayaknya seru banget nih kayaknya nih. Jadi kaitannya sama baca Quran tadi, Pak Ustadz, kan ada kefadolannya. Saya pernah dengar potongan dalil, tapi lupa lagi nih. Salah satunya lam akulu alif lamim harfun, walakin alifun harfun, walamim harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Nah itu gimana tuh Ustadz tuh? Itu menunjukkan betapa orang membaca Al-Quran itu punya reward, punya pahala, bukan sekedar per kata, tapi per huruf. Per huruf. Jadi alif lam mim tidak dihitung dengan satu, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Masing-masing 10. Bicara alif lam mim itu sudah dapat 30 pahala. Makanya orang yang ya tata itu orang yang terbata-bata. Pahalanya lebih banyak daripada orang yang sudah kiai, orang ajengan, ustadz, al-mukarram siapa,
dia sudah lancar, pahalanya tidak sebesar orang yang mau belajar. Oh, karena diulang-ulang tadi Apalagi gitu ya. diulang-ulang, Iya, iya. tapi yang sudah lancar nggak usah begitu. Iya, iya. Oke, Pak Ustadz, ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali nih untuk saudara kita. Kan beliau selalu juara 1 ya dari dulu. Iya. Always be champion. Gitu. Nah, dan apalagi saat ini nih udah kualitasnya itu juara 1-nya tuh internasional gitu. Nah, gimana caranya seorang Samsuri itu untuk menjaga hati supaya tidak sombong, terus nggak ngelihat orang, lu mah gue udah ini, nah tidak ria gitu. Dan itu hebatnya, juara MTQ itu memang beda dengan juara yang lain. Sejak tadi duduk di situ, Masya Allah, takdimnya begitu takbir, tidak pernah loh bintang-bintang tamu langsung mau cium tangan. Luar biasa. Gimana? Gimana itu caranya? Memang ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Suara yang Allah titipkan ke saya itu menjadi amanah bagi saya yang akan nanti saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jangan sampai suara yang Allah kasih ke saya terus saya gunakan untuk hal yang tidak baik gitu. Maka dari itu setiap kali saya tampil terus ada dipuji, disanjung segala macam, saya tetap kembalikan bahwa semua ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bilang. Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban saya nanti di akhirat kelak. Jadi saya merasa ya saya tidak apa-apanya ya, selain dari rahmat Allah, karunia Allah. Jadi begitu. Samsuri, ada nggak sih pesan-pesan buat generasi muda semuanya penonton ngopi untuk mencintai Al-Quran itu gimana sih gitu supaya mereka nih benar-benar tahu gitu bahwa Al-Quran ini dibutuhin sebenarnya sama mereka, bukan Al-Quran yang butuh mereka gitu. Ya untuk teman-teman anak muda yang ada di luar sana, ketika kita membaca Al-Quran itu seperti yang Ustadz Wijayanto katakan tadi itu, kita sudah menjadi ahli Al-Quran, kita sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam sebuah hadis itu pernah Rasulullah bersabda, Innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Terus qila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah, kata para sahabat. Terus Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, mereka yang mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Terus mereka akan menjadi keluarganya Allah. Jadi keluarganya presiden aja kita bangga luar biasa, apalagi menjadi keluarganya Allah. Terus dan di orang-orang yang khassatuh, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi keinginan kita, Allah akan kabulkan. Terus Allah akan mempermudah apapun permasalahan hidup kita. Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hidup kita. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Saya sudah merasakan bagaimana berkahnya Al-Quran itu luar biasa banyak gitu. Alhamdulillah sampai saya bisa memberangkatkan orang tua umroh, mendaftarkan haji orang tua. Itu semua karena Al-Quran. Yang awalnya isi rumah saya itu tidak ada sederhana gitu, tapi dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan itu semua. Alhamdulillah sudah punya rumah pribadi, kendaraan pribadi itu karena Al-Quran itu. Segitu besarnya berkah Al-Quran. Itu saja hanya di dunia saya pikirkan, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Disebut keluarga Allah itu aja ada poin luar biasa. Loh, kita ini mohon maaf, jangankan ini kita keluarga jenderal saja, itu mau di jalan raya merasa tenang loh. Karena bapak kita jenderal gitu. Apalagi kita keluarga pejabat, insya Allah kerjaan itu otomatis nanti ada saja loh. Kalau orang keluarganya pejabat, otomatis investasi juga. Karena ini keluarganya Allah. Apalagi keluarganya Allah. Masya Allah. Semuanya miliknya Allah. Jadi luar biasa. Subhanallah. Satu akan jadi keluarganya Allah, kedua mudah dikabulkannya doa, disejajarkan para nabi, menjadi syafaat di hari kiamat, bahkan nanti menjadi mahkota bagi orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kalau gitu kita lanjut ngopi. Ya, dan ini Dan terima kasih sekali lagi, banyak kepada Samsuri. Ustadz, insya Allah ini menjadi Selalu, inspirasi buat kita semua. Amin.